asinkronus atau apapun lah, pertanyaan apapun yang berkaitan dengan Vismat 2 ini. Tanyakan. Ngomong-ngomong, UAS-nya itu Januari ya, apa Desember? Saya lupa lagi, nanti saya perlu lihat jadwal. Kalau nggak salah itu saya waktu itu presentasikan, tapi sekarang saya lupa UAS-nya. Coba saya lihat jadwal. Januari, Pak. Januari ya. Oke. Oh, ini siapa yang merekam? Dia ada yang merekam ya. Ya, 4 sampai 15 Januari ya. Oke. Ya, jadi katakanlah 4 Januari, berarti ya kita masih ada 2 bulan ya. Oke, dia cukuplah saya pikir untuk membahas. Jadi transformasi Laplace ini bisa kita mungkin sampai minggu depan juga bisa kita bahas ya. Tergantung materinya sebenarnya. Kalau materi sudah habis ya udah. Oke, silakan, ada yang bertanyakan nggak? Jadi ya, kalau Anda perhatikan di video asinkronus yang saya bikin ya, saya mulai dengan transformasi integral ya, meskipun mungkin di awal, kalau Anda ingat di awal semester, di awal kuliah saya menuliskan transformasi Laplace ya sebagai materi setelah UTS ya. Memang porsi terbesar dari transformasi integral yang akan saya bahas di Vismat 2 adalah transformasi Laplace ya, dan sedikit transformasi Fourier gitu kan. Tapi kenapa saya jadi mulai dengan transformasi integral, karena hasil pembicaraan dengan dosen paralel, dengan dosen pengampu Vismat 2 yang lain, itu ada sebagian yang sudah mendapatkan, maksudnya mahasiswa sudah mendapatkan transformasi Laplace di Vismat 1. Ada yang sudah dapat transformasi Laplace di Vismat 1? Yang bersama kelas Pak Dedi, Pak. Yang bersama kelas Pak Dedi. Kamu Kelas dengan Pak Samsu juga. Oke, Alvin di kelas Pak Dedi. Iya, Pak. Oke, Alfian di kelas Pak Samsu. Iya. Oke, sampai mana, sejauh mana transformasi Laplace-nya? Waktu itu dipakai buat nyelesain yang persamaan diferensial biasa, Pak. Oke. Jadi sebenarnya sudah tercover ya. Ya, saya juga mungkin tidak akan tidak akan terlalu jauh. Maksudnya mungkin saya akan membahas sampai convolution ya. Bromwich, integral Bromwich sudah dibahas belum? Belum ya. Ya, itu sebenarnya juga bagian dari ini juga sih ya, bagian dari masalah saya memberikan topik integral Bromwich kepada salah satu grup ya, untuk tugas kelompok ya. Jadi nanti kita masukkan sebagai tugas kelompok. Nanti bisa, itu kan ada video, nanti bisa di-share. Well anyway, tapi ada yang belum pernah dapat transformasi Laplace nggak di Vismat 1-nya? Yang Vismat 1 sama saya ingat saya belum masuk transformasi Laplace. Ada yang Vismat 1-nya sama saya di sini? Nggak ada ya?
Halo, halo. Yang lainnya mana ini? Saya Fesmat 1 sama Bapak, Pak. Oh, ini siapa? Sorry. Saya belum dapat. Mikael. Oh, Mikael ya. Sorry, namanya nggak kelihatan di sini. Cuma MA doang, nggak ada gambar. Oke, Mikael Abednego. Kamu sama saya ya? Oke. Iya, Pak. Ya, jadi ya demi keadilan ya mungkin saya akan membahas mengenai transformasi Laplace ya di sini. Jadi yang belum dapat semoga bisa dapat paham. Yang sudah pernah dapat ya semoga nggak keberatan kalau saya sedikit mengulang lagi ya pembahasannya. Jadi ya mungkin saya juga tidak akan panjang lebar mungkin transformasi Laplace-nya ya. Ya kalau memang minggu ini sudah selesai ya berarti mungkin minggu depan kita bisa mulai membahas mengenai kalkulus variasi ya. Kalau memang materinya sudah terpenuhi ya sudah. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak. Oh, sorry, saya harus save dulu. Oh ya, oke, ini saya. Saya mau nanya, Pak. Iya, silakan, Alvin. Ya, kalau misalnya ada satu fungsi itu dia adalah fungsi eigen dari satu operator. Nah, terus kita pakai transformasi Fourier misalnya ke fungsi itu. Nah, apakah dia masih jadi fungsi eigen untuk operator itu atau dia jadi berbeda? Misalnya apa ya? Misalnya seperti apa? Bisa kamu kasih contoh nggak? Misalnya fungsi gelombang yang di mekanika kuantum yang dia misalnya fungsi eigen dari operator momentum misalnya. Terus kita transformasi Fourier kan. Nah, apakah dia masih jadi fungsi eigen untuk operator momentum? Kalau kita sekarang saya punya fungsi gelombang, itu kan berarti dalam ruang koordinat ya? Ya, Pak. Misalnya psi sebagai fungsi X gitu, atau psi sebagai fungsi R ya kan? Kalau saya transformasi Fourier kan dia, tentunya sekarang saya dapat fungsi gelombang dalam ruang momentum ya kan, seperti yang kamu bilang, atau dalam ruang ya momentum ya, atau frekuensi gitu. Pertanyaannya adalah apakah dia masih jadi fungsi eigen dari operator yang sama, gitu kan? Ya, Pak. Iya berarti sekarang kalau operator sama dalam arti operator di ruang momentum misalnya tadi adalah operator Hamiltonian gitu kan? Sorry ya, di ruang koordinat maksud saya. Misalnya tadi operator Hamiltonian di ruang koordinat ya kan itu kan sebenarnya dia fungsi dari misalnya dia mengandung Laplacian gitu kan, Hamiltonian ya kan. Kalau saya transformasikan harusnya dia menjadi fungsi eigen tapi bagi operator di ruang momentum juga ya. Karena kan sekarang gini, kalau misalnya kamu punya psi-nya sebagai fungsi P, sedangkan kamu kerjakan Laplacian terhadap dia, ya kan Laplacian kan fungsi operator terhadap X atau terhadap R. Ya tentunya kan ini kan suatu operator yang bekerja tapi terhadap fungsi yang tidak mengandung R. Seingat saya harusnya dia tidak bagi operator di ruang yang sebelumnya di ruang yang koordinat ya, tapi bagi operator di ruang momentum ya tetap. Pertanyaannya itu tadi apa? Pertanyaan adalah apakah dia tetap fungsi eigen bagi operator yang sudah ditransformasi Fourier kan juga atau operator yang aslinya? Kalau operator yang asli pasti nggak mungkin ya, Pak? Iya. Tapi kalau misalnya operator juga bisa ditransformasi ya, Pak? Ya, artinya maksudnya gini, kamu punya persamaan Schrödinger, lalu kamu lakukan transformasi Fourier dalam persamaan Schrödinger tersebut, maka kamu dapat persamaan Schrödinger dalam ruang momentum. Gitu kan.
Di situ kan berarti ada fungsi gelombang di ruang momentum dan ada juga ya operator ya dalam ruang momentum. Kayak misalnya kamu bisa cek di Arfken ya, ada yang megang Arfken mungkin bukunya itu mungkin bisa saya share kali ya. Saya punya yang Oke. Saya punya Arfken kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, Pak. Ya, ini kan ini yang saya lingkari ini adalah operator persamaan Schrödinger di ruang koordinat ya, time independent. Fungsinya adalah fungsi X ya, atau nanti kalau misalnya 3 dimensi fungsi R hanya adalah d kuadrat per dx kuadrat, atau kalau dalam 3 dimensi menjadi Laplacian, gitu kan. Nah, kita lakukan transformasi Fourier 2095 ini adalah persamaan Schrödinger di ruang koordinat ya kan, sama seperti yang ini. Ketika saya lakukan transformasi Fourier bagi seluruh persamaannya, maka persamaan 2096 ini adalah persamaan Schrödinger yang sama tapi di ruang momentum ya kan. Maka di sini V ya, V adalah V fungsi P, fungsi momentum. Ini adalah Fourier transform dari fungsi global psi ya kan. Maka di sini kita lihat operator Hamiltoniannya, misalnya tadi operator Laplaciannya itu ketika ditransformasikan menjadi P kuadrat per 2M ya kan. Ini adalah operator Laplacian di ruang momentum ya, katakanlah seperti itu. Dalam konteks ini ya berarti tetap sama fungsi gelombang solusi dari persamaan Schrödinger adalah tetap fungsi eigen dari operator, hanya di ruang yang sama gitu. Kalau fungsi gelombang di ruang momentum ya berarti dia adalah fungsi eigen dari persamaan Schrödinger di ruang momentum. Itu ya. Saya kira seperti itu jawabannya. Bisa menjawab kah? Oke, berarti nanti kalau kita pakai operatornya, hasil operasinya itu nilai eigennya masih sama, misalnya masih tetap nilai eigen untuk momentum, tapi bedanya sekarang itu di koordinat momentum aja. Nilai eigen tadi yang tanya kan fungsi eigen kan ya? Atau saya Ya. tadi oke, Ya, tadi tadi yang saya tanya tanyanya fungsi eigen. karena nilai eigen berarti energinya gitu ya. Ya saya lupa, saya sudah lama tidak melakukan transformasi Fourier terhadap itu. Tapi ya mungkin ya nanti saya cek lagi ya. Saya ingat ya. Nanti saya coba cek lagi. Jadi pertanyaannya cukup baik. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin saya bisa masuk ke kuliah ya, melanjutkan kuliah. Sorry, mungkin saya bisa mulai dengan menutup kamera saya.
Oke, jadi di dua video terakhir saya membahas mengenai transformasi integral, ya. Transformasi integral secara umum, yaitu adalah semacam operator, ya. Operator dalam hal operator integral, ya. Operator itu artinya semacam black box, semacam mesin yang kalau kita masukkan suatu fungsi, ya, dia akan mengeluarkan suatu fungsi yang lain. Ya, secara umum fungsi yang lain, bisa jadi fungsi yang sama, ya kan. Kalau misalnya fungsinya sama tapi dikalikan sesuatu konstanta, ya itu yang tadi dikatakan oleh Alfian sebagai operator eigen, ya, dan fungsi adalah fungsi eigen. Konstantanya itulah nilai eigen, eigen value, eigen function, eigen operator. Nah, tapi secara umum operator itu akan menghasilkan outputnya adalah fungsi yang berbeda dengan fungsi yang input. Nah, secara umum yang namanya transformasi integral berarti adalah suatu operator berbentuk integral, ya kan? Bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi machinery-nya di sini, ya, tadi, ya. Black box T transformasi integral ini bentuknya secara umum adalah seperti ini. Jadi saya punya fungsi input f sebagai fungsi T. Di Vismat ini saya tidak akan menspesifikasi, belum akan menspesifikasi T dan X ini sebagai waktu maupun ruang, ya. Jadi T adalah suatu variabel, X adalah variabel bebas yang lain, gitu, ya. X dan T tidak saling bergantung, ya, saling independen. Nah, dalam banyak aplikasi fisika, T ini bisa berupa waktu, ya kan. X ini bisa berupa apapun, ya, bisa berupa ruang, bisa berupa frekuensi maksud saya, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat di transformasi Fourier, ya, nanti bahwa X-nya bisa berupa frekuensi. Nah, F dikalikan dengan suatu fungsi yang kita namakan kernel, ya, kernel, maka kita integralkan. Nah, beda transformasi integral itu berarti beda kernelnya saja, ya, dan mungkin juga batas-batas integralnya. Oke. Ya, secara umum kita menuliskan operator transformasi integral sebagai L, gini, ya. Meskipun banyak buku akan menulis L ini hanya sebagai operator dari transformasi Laplace, ya. Saya akan menjernalisir saja. Jadi L ini secara umum adalah operator transformasi integral. Dan kita juga, saya sudah tunjukkan di video bahwa bahwa L ini operator linear, ya. Linear artinya dia memenuhi operator dari F1 plus minus F2 ini sama dengan operator dari F1 ditambah operator bekerja pada F2. Dan linear juga kalau saya kalikan fungsi dengan konstanta, maka itu sama dengan konstanta dikalikan dengan operator transformasi integral bekerja pada fungsi tersebut. Ya, ini adalah skema, ya, skema yang menunjukkan kenapa kita butuh transformasi integral secara umum, ya. Dalam banyak hal di fisika maupun di aplikasinya, kita punya problem asli. Problem asli ini berupa suatu pemodelan matematik dari fenomena alam, gitu kan. Dari suatu fenomena alam kita modelkan dalam bentuk persamaan matematik, kita mau cari solusinya. Dari model matematik ke solusi itu kadangkala sulit. Sulit sampai almost impossible, gitu, ya. Nah, strateginya seringnya adalah oke, kalau kesini langsung sulit, kita mungkin harus memutar dulu, gitu. Nah, dalam banyak hal itu kan terjadi kan, misalnya dalam kasus kompleks variabel, ya kan, kita mau mengintegralkan bentuk seperti ini itu sulit, maka kita muter dulu dari ini kan integral dalam ruang real, karena kita sulit selesaikan dalam ruang real, kita muter dulu ke ruang kompleks, kita bawa dia dalam bentuk kompleks, kita selesaikan dengan teorema residu, lalu baru kita interpretasi kembali solusi tersebut ke ruang real. Nah, secara umum juga seperti itu, ya. Jadi kita bawa problem aslinya itu ke ruang, kita namakan ruang transform, ya, transform space, ruang transformasi. Transform space ini artinya dia bisa berupa ruang momentum atau ruang frekuensi, ya, tergantung kernelnya tadi. Nah, kita selesaikan di sana, ya. Lalu kita bawa balik kembali, gitu kan. Kita bawa balik kembali.
pada kasus spesifik transformasi Laplace ya, problem aslinya umumnya adalah berupa persamaan diferensial biasa dan linear ya, PDB orde terserah, orde n tapi linear ya kan. Kita ingin menyelesaikan persamaan tersebut, kadang agak sulit mungkin cari solusinya ya, karena kita tahu untuk PDB yang ordenya lebih dari 1 ya kan, tidak ada bentuk solusi umumnya ya. Jadi kita harus melihat per kasus-kasus yang khusus untuk bisa mencari teknik penyelesaian ya kan. Jadi kadangkala atau seringkali kita akan sulit mencari solusi persamaan diferensial. Maka yang kita lakukan, kita transformasikan persamaan diferensial tersebut dengan transformasi Laplace, kita bawa ke ruang momentum. Keuntungannya apa? Kalau di ruang aslinya itu kita harus mencari solusi persamaan diferensial. Ketika kita bawa dia ke ruang transformasi, ke ruang Laplace, maka kita tinggal menyelesaikan persamaan aljabar gitu ya, algebraic equation. Sudah tidak ada lagi persamaan diferensialnya. Jadi kita tinggal menyelesaikan persamaan aljabar, dan persamaan aljabar itu kan selalu relatif lebih mudah untuk diselesaikan dibandingkan persamaan diferensial ya. Nah, kita dapat solusinya, lalu kita bawa balik dengan inverse transform, dengan transformasi inverse. Makanya saya katakan, sebenarnya transformasi integral ini, in particular Laplace transform ya, itu tidak banyak membantu kita, tidak banyak helpful, kecuali kalau kita juga dibekali dengan transformasi inverse-nya. Ya. Ini kemarin contoh-contoh yang saya berikan transformasi Fourier, ini kita masuk transformasi Laplace ya kan. Nah, transformasi Laplace bentuknya adalah seperti ini. Kernelnya adalah E pangkat minus P T, ya kan, integral terhadap T. Dan hasil transformasinya adalah fungsi dari P. Ya. Kemarin saya sudah mengecek untuk beberapa fungsi Ft tertentu ya. Misalnya fungsi Ft-nya sama dengan K, saya dapatnya K per P. Fungsi Ft-nya adalah suatu fungsi linear, T gitu, maka saya dapatnya adalah K per P kuadrat. Fungsinya adalah fungsi T kuadrat, saya dapat adalah 2 per P pangkat 3, sehingga kalau saya generalisir untuk fungsi polinom dalam T, ya, maka saya dapat N faktorial per P pangkat N plus 1, di mana N adalah pangkat dari T-nya. Kalau fungsi eksponensial, sudah juga kita kerjakan seperti P min A, ya, dengan syarat A-nya lebih kecil daripada P. Nah, kalau eksponensial pangkat minus AT, maka per P plus A. Dari situ kita bisa mengkonstruksi fungsi cosinus hiperbolikus dan sinus hiperbolikus ya. Oke, dari situ juga kita bisa melakukan transformasi untuk mencari transformasi Laplace untuk fungsi sinus dan fungsi cosinus ya. Oke, itu sebenarnya yang sudah saya bahas kemarin ya. Dan juga saya sempat membahas, misalnya saya punya suatu fungsi yang discontinuous seperti step function ya. Ini step function nilainya 0 untuk T lebih kecil dari suatu nilai tertentu, katakanlah K, dan nilainya 1 kalau atau nilainya tidak 0 ya, katakanlah setelah T-nya lebih besar daripada K gitu kan. Nah, kita bisa lakukan transformasi Laplace dan Laplace seperti ini. Oke, ini yang sudah saya selesaikan kemarin. Ya, karena tidak ada pertanyaan, maka kita akan coba masuk membahas mengenai solusi dari persamaan diferensial menggunakan Laplace transform, menggunakan transformasi Laplace ya. Jadi ini adalah aplikasi dari transformasi Laplace ya. Yang mau ditanyakan silakan. Saya lanjutkan di catatan saya di sini. Aplikasi transformasi Laplace. Oh ya, ngomong-ngomong mengenai UTS-nya, nggak ada kesulitan ya. Saya belum sempat memeriksa ya, tapi
Saya lihat tampaknya ngumpulkannya semuanya tepat waktu, jadi saya rasa tidak ada kesulitan dalam mengerjakan UTS ya. Ada kesulitan nggak dalam UTS? Ada, Pak. Ada, di mananya? Yang problem mana tuh? Ya kalau untuk saya sih, saya cuman di bagian terakhir itu saya ngitung integralnya salah, itu aja sih, Pak. Yang terakhir itu yang Fourier ya? Iya, yang Fourier. Oke. Saya ngitung integralnya salah, jadi ya pas udah batas waktunya saya baru sadar. Oke. Ya, saya belum sempat ngecek sih. Ya, saya pikir maksudnya di awal kan mungkin saya belum memberikan ininya ya, format ujiannya ya. Apakah akan take home atau ini sebenarnya kemarin juga bisa dikatakan take home ya, meskipun take home-nya 2 jam. Karena saya berpikir kalau 2 jam lalu dikerjakan diawasi ya gitu, wah itu tidak akan banyak membantu dalam arti mengecek ketidakjujuran juga sih, karena selalu banyak cara, apalagi kalian mengerjakan tidak di satu ruangan bersama ya kan. Jadi saya pikir tidak akan banyak gunanya juga kalau duduk 2 jam lalu diawasi satu persatu. Ya jadi dibuat take home-nya 2 jam. Jadi saya pikir juga nanti UAS-nya akan seperti itu ya. Jadi tolong dipersiapkan aja untuk selanjutnya. Oke, anyway, kita masuk ke ya problem aplikasi paling langsung dari transformasi Laplace adalah persamaan diferensial biasa ya. Dan seperti yang saya katakan di video asinkronus ya, kalau kalian yang akan berkecimpung di sistem kendali ya, misalnya di instrumentasi dan kontrol sistem atau sistem kendali ini, Anda akan banyak bergelut dengan persamaan Laplace. Transformasi Laplace maksud saya. Transformasi Laplace, fungsi transfer dan lain sebagainya untuk menyelesaikan problem kontrol ya. Jadi aplikasinya banyak digunakan di instrumentasi salah satunya. Oke, bagaimana kita menggunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial ya? Misalnya saya punya persamaan diferensial secara umum, ya kita punya n buah ini ya, kita punya n buah, kita punya persamaan diferensial order n katakanlah ya. Mungkin saya enaknya tulis seperti ini aja. Dan ini untuk saat ini AN-nya adalah konstanta ya. Itu kan sampai A2 D kuadrat Y dx kuadrat plus plus A0 Y sama dengan suatu fungsi X. Ya, ini suatu persamaan diferensial biasa ya, ini PDB. PDB order n dan linear. Dinamakan linear itu artinya bahwa AN ya, AN semua AN ya, AN sampai A2, A1, A0 termasuk B-nya. Jadi semua A dan B ini bukan fungsi Y atau turunannya ya. Ya. Jadi semua AN dari A0 sampai AN maupun B ini bukan fungsi Y ataupun fungsi dari Y aksen ya, ataupun fungsi dari turunan Y order keberapapun. Nah, jadi itu yang dinamakan sebagai linear. Nah,
kita akan menerapkan transformasi Laplace pada sistem seperti ini gitu ya. Misalnya untuk memudahkan saya ambil orde 2 dulu ya. Orde 2, untuk orde selanjutnya ini akan bisa Anda ekstrapolasi saja ya. Saya punya misalnya Y double aksen plus ya katakan ini A2Y gitu ya, A2Y double aksen plus A1Y aksen plus A0Y sama dengan B gitu ya. B-nya ini fungsi X saja. Nah ini bagaimana? Kita lakukan transformasi Laplace untuk mereka semua ya. Kita lakukan transformasi Laplace untuk mereka semua. Kita lakukan transformasi Laplace untuk mereka semua. Ya pertama berarti kita perlu tahu transformasi Laplace dari Y double aksen itu apa atau dari Y aksen itu apa ya. Mungkin kita ambil untuk yang Y aksen dulu ya. Jadi kalau saya punya Y aksen maksudnya dy dx ya. Ini transformasi Laplace-nya apa sih? Gitu kan. Ini kan berarti adalah integral dari 0 sampai terhingga integral apa? Integralnya adalah Y aksen dikali E pangkat minus P dt, ya kan? Maksudnya seperti ini kan. Nah, Y aksen itu kan adalah dx. Sorry. Oke. Biar nggak rancu, sekarang saya akan menjadikan Y-nya fungsi T aja ya. Karena saya sudah keburu menggunakan transformasi Laplace untuk fungsi T. Sebenarnya nggak harus sih. Oke. Kalau saya ganti T yang jadi X, kalian bingung nggak? Enggak, Pak. Ya, oke, good. Jadi saya gunakan, karena kita aplikasi di fisika untuk misalnya sistem persamaan diferensial yang misalnya terhadap posisi atau terhadap waktu gitu, saya ganti terhadap X saja di sini ya. Atau ya nggak apa-apa juga sih, saya ganti aja Y-nya sebagai fungsi T. Nah, jadi gini, Y sebagai fungsi T ya, ya juga Y aksen semuanya fungsi T gitu ya. Oke, jadi biarkan aja itu dalam T, tapi sekarang aksen di sini artinya adalah turunan terhadap T gitu ya. Maksudnya dipahami aja bahwa ya, aksen di sini turunan terhadap T. Kita masih belum masuk dalam aplikasi fisikanya ya, ini baru aplikasi di matematikanya. Artinya persamaan diferensial ini itu bisa memodelkan fenomena fisika apapun ya gitu ya. Y ini bisa berupa apapun di fisika tergantung kasusnya, dan T ini juga bisa berupa apapun, bisa waktu, bisa posisi, apapun ya. Jadi saya belum akan menerjemahkan bahasa fisikanya. Anyway, Y aksen ini kan adalah dy dt ngalikan E pangkat minus PT dt gitu kan. Ya, ini adalah integral dari perkalian dua buah fungsi. Anda bisa lakukan hal seperti ini gitu ya. Kalau misalnya saya punya fungsi Y dikalikan E pangkat minus PT, Y-nya fungsi T juga, lalu saya turunkan terhadap T, jadi turunan dari perkalian Y dan E PT. Ini kan berarti bisa saya tulis sebagai turunan Y dikalikan fungsi E pangkat minus PT ditambah gitu ya, ditambah Y dikali turunan dari E pangkat minus PT ya kan. Ya kan? Dan turunan dari E pangkat minus PT terhadap T adalah min P dikali E pangkat minus PT. Nah, di sini juga sama, saya bisa melakukan hal itu, jadi saya bisa memecah, ya, atau sebenarnya ini adalah integral, mempartisi bentuk integral gitu ya. Saya bisa tulis ini sebagai ini saya gini aja deh. Integral parsial, ya ini sebenarnya bagian dari integral parsial.
Ini adalah D per DT dari semuanya Y dikali E pangkat minus PT DT, ya kan? Ini adalah bentuk yang ini kan? Dan bentuk aslinya, integran aslinya kan adalah suku yang pertama di ruas kanan dari yang saya lingkar ini kan? Maka sekarang ini adalah ini dikurang itu, gitu kan? Maka ini dikurang itu, berarti saya integralkan Y dikali D per DT dari E pangkat minus PT. Oke. Ini adalah integral. Ini kan bisa saya tulis seperti ini ya. Bisa dengan aturan rantai bisa saya tulis sebagai integral dari D dari sesuatu gitu kan. Maka hasil integralnya sesuatu itu sendiri ya kan, dievaluasi pada nilai-nilai batas. Y dikali E pangkat minus PT dievaluasi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan tak berhingga, ya kan? Oke. Dikurang, ya. Ini turunan dari E pangkat minus PT terhadap T adalah keluar P-nya ya, bukan seper P ya, sorry. Berarti keluar minus P berarti dikalikan P, lalu dikalikan integral dari Y E pangkat minus PT DT gitu ya. Oke. Nah, kita asumsikan tentunya fungsi Y-nya ini kan Y ini adalah fungsi yang ingin kita cari kan, solusi dari persamaan diferensialnya. Tentunya kita asumsikan Y-nya ini tidak blow up di tak berhingga ya. Artinya Y-nya ini nilai Y di T-nya tak berhingga ini kalaupun dia bernilainya tak berhingga juga, tapi lebih lambat dibandingkan E pangkat minus PT menuju 0 ketika T-nya tak berhingga, ya kan? Kemarin saya katakan argumennya, maksudnya di video asinkronus. Jadi dengan kata lain, saya bisa asumsikan ketika saya masukkan batas atasnya, Y pada T tak berhingga itu, oke, dia mungkin akan divergen, tapi E pangkat minus P tak berhingga itu akan menuju 0 lebih cepat dibandingkan Y divergennya. Jadi dengan kata lain, suku pertama itu 0, gitu ya. Ini berarti 0 dikurang T-nya saya masukkan 0, berarti ini Y0 ini bisa berapapun, tergantung syarat awalnya. E pangkat 0, 1. Jadi inilah Y0, ini minus. Ya. Ditambah P, integral ini adalah definisi dari transformasi Laplace untuk fungsi Y. Jadi ini P dikali LY. Gitu ya. Jadi inilah transformasi Laplace dari Y aksen. Oke, ini transformasi Laplace dari Y aksen. Saya akan menuliskannya seperti ini ya, minus Y0 plus P. Y0 ini dimaksudnya adalah Y ketika T-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini untuk L atau transformasi Laplace dari Y aksen. Sekarang kalau transformasi Laplace dari Y double aksen gimana? Gitu ya. L dari Y double aksen itu kan berarti ya masukkan lagi aja ke dalam integral. Integral dari Y double aksen atau Y double aksen, ya nggak apa-apa saya tulis dulu Y double aksen E pangkat minus PT DT gitu ya. Y double aksen ini kan
Y double aksen ini dapat saya tulis sebagai D per dt dari Y aksen ya. Nah, saya bisa melakukan hal yang sama seperti tadi, saya lakukan integrasi parsial. dy aksen dt dikalikan E pangkat minus pt, jadi D per dt-nya hanya bekerja pada ini aja gitu ya. Integrannya ini kan bisa saya tulis sebagai suku pertama, ya kan, suku turunan total D per dt dari Y aksen E pangkat minus pt gitu ya, dt, lalu dikurang dengan ya ini Y aksen dikalikan dengan D per dt dari E pangkat minus pt gitu ya. Suku pertama ini juga menjadi integral dari D sesuatu, ya kan? Sama dengan sesuatu itu sendiri dievaluasi pada nilai batas. Berarti Y aksen E pangkat minus PT dievaluasi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan tak berhingga. E pangkat minus PT kalau saya turunkan itu keluarnya tadi plus P lagi ya, minus P maksud saya. Jadi plus P di sini integral dari Y aksen E pangkat minus PT dt. Nah, kalau Anda lihat ini kan tiada lain daripada transformasi Laplace untuk Y aksen ya yang tadi kita kerjakan. Lalu bagaimana dengan suku pertamanya? Suku pertamanya saya juga mengasumsikan Y aksen ini ketika T-nya tak berhingga, itu kalaupun dia divergennya relatif lebih lambat dibandingkan E pangkat minus tak berhingga menuju 0. Gitu ya. E pangkat minus PT menuju 0 ketika T-nya tak berhingga. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, suku pertamanya adalah tetap 0. Suku keduanya itu adalah minus Y aksen ketika T sama dengan 0. Gitu ya. Dengan kata lain, maka saya bisa dapatkan transformasi Laplace untuk Y double aksen itu adalah minus, saya namakan ini Y0 aksen ya, ditambah, nah L transformasi Laplace dari Y aksen kan ini semua ya, sudah saya dapatkan ya. Jadi saya kalikan aja di sini. P dikalikan dengan min Y0, ini min PY0 plus P kuadrat dari LY gitu ya. Inilah bentuk transformasi Laplace dari Y double aksen ya. Atau kalau keduanya saya rangkum ya. Jadi di sini L Y aksen ini dapat saya tulis sebagai P dikali Y besar. Y besar ini akan saya jelaskan nanti. Dikurang Y0 dan L dari Y double aksen ini akan bisa ditulis sebagai P kuadrat dari Y besar dikurang Y0 dikurang PY0 ya, dikurang P dikurang P dikali Y0 aksen ya, Y0 enggak ya, PY0 lalu di sini dikurang Y0 aksen gitu ya. Ya, inilah yang kita namakan sebagai bentuk transformasi Laplace dari Y aksen dan Y double aksen. Apa itu Y besar? Y besar ini saya gunakan untuk mendefinisikan transformasi Laplace dari fungsi Y gitu ya.
memudahkan penulisan aja, jadi lebih praktis gitu. Nah, di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Baik. Nah, ini kalau sudah begini ya berarti kita bisa terapkan untuk mencari solusi dari persamaan persamaan diferensial ya. Misalnya saya mau mencari, saya misalnya ambil di buku misalnya lebih gampang. Oke, mungkin misalnya gini, saya punya persamaan diferensial, ya ini misalnya lazim Anda temukan di rangkaian rangkaian LC gitu ya, atau di kasus osilasi dengan external force gitu ya, force oscillation. Misalnya saya punya persamaan seperti ini. Omega kuadrat gitu ya, Y. Ini sama dengan suatu driving force A dikalikan cos omega 0 kali T gitu ya. Oke, mungkin saya ambil kasus yang seandainya kasusnya tidak ada driving force dulu gimana? Misalnya saya punya osilasi harmonik gitu. Ini yang paling simpel kan? Ada nggak solusinya gitu? Kita tahu solusinya ini adalah apa? YT ini kan adalah ya bisa eksponensial imajiner atau cosinus ya. Ini adalah A sin omega T plus B cos omega T gitu kan. Kita tuh sudah tahu solusi, tapi saya mau coba gunakan misalnya transformasi Laplace, bisa nggak, bekerja nggak gitu. Caranya gimana? Ya, kita gunakan kita lakukan transformasi Laplace untuk kedua ruasnya ya. Di ruas kiri transformasi Laplace dari Y double aksen tadi sudah kita dapatkan. Saya punya P kuadrat Y min PY0 min Y0 aksen gitu ya. Ditambah omega kuadrat dari Y dari transformasi Laplace untuk Y berarti adalah Y besar gitu kan. Di ruas kanan 0. Gitu ya. Misalnya saya terapkan syarat awal dari sistem ini ya. Sistem ini punya syarat awal simpangan awal katakanlah Y0-nya itu adalah suatu konstanta katakanlah ya Y0 gitu ya. Y0 ini suatu konstanta, lalu Y aksen untuk 0-nya adalah 0. Jadi dia punya simpangan awal tapi dia tidak punya kecepatan awal ya. Dari sini kita bisa langsung masukkan bahwa Y0 ini 0, Y0 aksen, mungkin jangan Y0 saya namakannya apa ya, biar nggak rancu di sini. Apa di sini ya, saya gunakan. Ya udah, di sini adalah katakanlah A gitu ya. A. Maka di sini Y0 aksennya, sorry, apa sih maksud saya? Di sini Y0 aksennya 0, kebalik. Y0-nya adalah A gitu ya. A ini konstanta ya, konstanta sembarang. Maka apa yang terjadi? Anda lihat dengan transformasi Laplace, kita bisa mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar ya. Aljabar itu maksudnya gimana? Ini tinggal persamaan terhadap Y saja ya. Ini berarti saya kumpulkan yang mengandung Y besar adalah P kuadrat ditambah omega kuadrat, ini mengalihkan Y gitu ya. Lalu ruas kanan 0,
Y0 aksen 0, maka ini saya pindahkan ke ruas kanan jadi A dikalikan P gitu kan. Jadi sini maka Y-nya itu dapat saya tulis sebagai A ini konstanta P per P kuadrat ditambah omega kuadrat ya. Oke, sampai sini ada yang bingung? Bisa mengikuti? Oke, jadi saya sudah dapatkan bukan solusi Y-nya, tapi adalah transformasi Laplace dari solusi Y adalah seperti ini gitu kan. Anda ingat Y besar tadi kan transformasi Laplace dari fungsi Y ya, yang ingin kita cari. Ini adalah bentuknya seperti ini. P kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, bentuknya simpel ya. Tapi ini tidak banyak membantu, solusi ini tidak akan banyak membantu kita, karena bukan ini yang kita cari. Yang kita cari adalah solusi dari Y-nya sendiri, bukan transformasi Laplace dari Y, ya kan? Makanya kita lakukan adalah melakukan inverse transform, gitu kan? Jadi Y itu artinya adalah inverse transform dari solusi Y ini, Y besar ini, atau dengan kata lain, ini inverse transform dari A dikalikan P per P kuadrat ditambah omega kuadrat gitu ya. Ya, karena kita punya sifat linear maka transformasi inverse juga linear, maka A-nya bisa saya keluarkan. Transformasi inverse dari P dibagi P kuadrat plus omega kuadrat. Oke. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, sekarang problemnya kan tinggal bagaimana mencari inverse transform dari ini gitu kan. Nah, itu yang esensial sebenarnya. Cara paling mudah adalah Anda bisa melihat ke tabel transformasi Laplace ya kan. Misalnya di buku Boas itu ada di di bagian terakhir dari bab 8 ya. Ordinary differential equations itu di bagian terakhirnya itu ada tabel transformasi Laplace itu di halaman 469 ya. Atau kalau di Arfken itu juga ada, itu di tabel 20.1 itu di chapter 20 di halaman 1012. Oke. Itu transformasi Laplace. Apa bentuk tabelnya? Tabelnya tentunya disusun dari hasil transformasi Laplace dari fungsi-fungsi yang kita ketahui atau kombinasi dari fungsi-fungsi yang kita ketahui ya. Misalnya kalau Anda lihat di Boas itu kan untuk fungsinya Y sama dengan 1, fungsi konstan ada super P. Tadi kan sudah kita kerjakan juga kan ya. Untuk fungsi eksponensial minus AT, kita sudah tahu fungsi sinus AT, cos AT, T pangkat K gitu ya. Atau fungsi kombinasi, misalnya T dikalikan sinus AT itu apa, T dikalikan cos AT itu apa gitu ya. AT dikurang sinus AT itu apa. Jadi Anda bisa, cara paling mudah mencari inverse Laplace transform adalah dengan melihat ke tabel ya. Jadi memang yang bagian esensial dari transformasi Laplace adalah kita butuh tabelnya gitu ya. Atau Anda bisa menambahkan koleksi tabelnya ini dengan melakukan transformasi inverse dari fungsi kombinasi fungsi yang Anda bisa pikirkan gitu kan. Anda coba cari integralnya, integral Laplace-nya. Nah, itu bisa jadi bisa sebagai bisa sebagai tambah koleksi di transformasi Laplace-nya ya. Jadi semakin besar isi tabelnya kan akan semakin bagus kan. Jadi kan kita punya transformasi inverse dari berbagai fungsi yang ada gitu ya. Tentunya tidak semua fungsi itu bisa kita lakukan transformasi Laplace-nya ya. Ya karena transformasi Laplace ini kan sebenarnya integral kan. Jadi kita tahu dari kalkulus bahwa tidak semua fungsi itu bisa kita integralkan ya. Semua fungsi in principle bisa kita diferensialkan, bisa kita derivatifkan, tapi tidak semua fungsi bisa diintegralkan atau minimal
tidak bisa diintegralkan, dia dinyatakan hasilnya dalam bentuk fungsi tertutup, gitu ya, closed function. Jadi memang kegunaan transformasi Laplace ini juga bergantung pada apakah transformasi inverse-nya eksis atau tidak, gitu ya. Cara yang lebih advance mungkin ya kita mencoba melakukan integral atau melakukan sesuatu untuk mencari inverse transformnya secara langsung ya. Itu bisa dibahas di kasus integral Bromwich ya. Atau mungkin pakai teknik yang sedikit lebih dalam arti kita tidak harus selalu bergantung kita tetap harus bergantung, tapi kita bisa mengutak-atiknya dengan metode konvolusi atau convolution ya. Kita akan coba jelaskan nanti. But anyway, sekarang saya punya fungsi P berupa P per P kuadrat plus omega kuadrat yang ingin saya cari transformasi Laplace-nya, transformasi inverse-nya gitu kan. Paling mudah caranya ya saya lihat ke tabel aja dulu gitu kan. Ada nggak sih bentuk P per P kuadrat plus sesuatu kuadrat gitu kan. Ada. Nah, ternyata itu adalah yang tadi sudah kita kerjakan juga ya, itu adalah cos ya. Ini transformasi inverse-nya ya, kalau Anda lihat ini adalah cos omega t. Ya, ini kan P per P kuadrat plus omega kuadrat itu kan. Kalau Anda lihat di sini itu adalah, ini di catatan asinkronus kemarin ya. Ini Anda lihat, ini kan adalah cos, ini transformasi Laplace dari cos AT adalah P per P kuadrat plus A kuadrat ya kan. Jadi kalau A-nya saya ganti dengan omega, maka itu adalah cos dari omega T. Oke, jadi sekarang saya dapatkan solusinya secara langsung ya. Y sebagai fungsi T dari osilasi harmonik itu adalah suatu konstanta dikalikan cos omega T gitu kan. Kenapa yang cos, kenapa bukan sin? Ya karena syarat awalnya tadi kebetulan saya pilihnya seperti ini ya. Kalau syarat awalnya berbeda mungkin bisa jadi yang sin yang muncul, yang cos yang tidak muncul gitu kan. Atau kalau syarat awalnya bisa saya bikin syarat awalnya sedemikian rupa sehingga baik sin maupun cos sama-sama muncul gitu ya. Jadi itu bergantung pada syarat awal, tapi anyway dari tabel kita bisa lihat bahwa solusinya seperti ini. Nah, ini kan memang benar solusi osilasi harmonik ya, salah satu solusinya. Solusi uniknya karena dia sudah memenuhi syarat awal. Ini solusi uniknya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini mudah ya, nggak ada masalah. Ada pertanyaan? Pak, kalau dari menggunakan metode ini, yang solusi yang dapat itu selalu solusi yang unik ya? Iya, solusi unik. Karena kan kita butuh input mengenai Y0 dan Y0 aksen. Ya kan? Maksudnya turunan Y0 dan Y aksen ketika T sama 0. Kita perlu masukkan di sininya ya. Sehingga kalau kita sudah masukkan, berarti kan kita sudah fix solusi umumnya jadi solusi yang unik. Seperti itu. Ya, sebenarnya mungkin kalau Anda buat general ya bisa saja kali ya. Tapi dalam banyak kasus kan akan lebih tersederhanakan kalau kita langsung masukkan syarat awalnya atau syarat batasnya. Ya, ini lebih ke syarat awal sih sebenarnya. Karena kan kita butuh Y dan Y aksen untuk T sama dengan 0. Jadi ini berguna untuk menyelesaikan PDB yang syarat awal. Oke, sekarang bagaimana kalau kita punya force oscillation? Misalnya adalah Y double aksen plus omega Y. Sekarang saya berikan driving force dari luar eksternal berupa saya kasih ya ini konstanta A dikalikan cos. Bisa cos bisa sin ya, saya sengaja milih cos aja nggak ada masalah. Seperti ini gitu ya. Ini gimana? Ya sama seperti tadi kita lakukan transformasi Laplace untuk kedua ruasnya. Transformasi Laplace untuk kedua ruasnya Y double aksen ini
Tadi sudah semua ya. Ruas kiri sama ya, jadi tidak perlu saya lakukan secara detail lagi. Oke, mungkin perlu saya berikan syarat batas. Katakanlah Y0 itu suatu konstanta atau suatu amplitudonya saya namakan B amplitudonya. Lalu Y0 aksennya adalah 0. Ini tidak harus selalu seperti ini, Anda bisa menggunakan syarat awal yang lain ya. Jadi tidak harus syarat awalnya Y0-nya ada, Y0 aksennya tidak ada. Bisa jadi juga sebaliknya atau ada dua-duanya ada gitu ya. Tapi tidak bisa dua-duanya tidak ada gitu kan, karena jadi trivial solusinya. Oke, saya mencoba untuk memudahkan aja ya. Ini saya ambil solusi syarat awalnya seperti ini, lalu apa yang terjadi? Di sini saya punya langsung aja P kuadrat Y besar min Y0 aksen min PY0 gitu kan, plus omega Y ini sama dengan, nah ini berarti transformasi Laplace dari cos omega T ya, berarti balik lagi ke tadi ya. Ini adalah, saya tulis saja seperti ini ya, ini P per P kuadrat plus omega, saya berikan ini omega 0 ya, jadi untuk membedakan, ini frekuensi eksternalnya ya, frekuensi dari driving force-nya, ini frekuensi dari sistem, ya kan, jadi Anda bisa bedakan ya. Ini frekuensi internal dari sistem ya, akibat osilasi. Nah ini frekuensi dari gaya driving force dari luar ya, gaya eksternalnya ya. Jadi saya bedakan secara umum. Jadi omega dan omega 0 ini beda. Oke. Ini saya masukkan tadi syarat awalnya 0. Ini adalah suatu konstanta, saya namakan B gitu ya. Maka sekarang seperti sebelumnya, saya punya bentuk seperti ini. Ini omega kuadrat, mohon maaf. Omega kuadrat ya. Ini omega kuadrat. Omega kuadrat. Omega 0-nya juga kuadrat nggak, Pak? Enggak, omega 0 di sini kuadrat. Hasil ini ya, hasil transformasi Laplace ya, kuadrat di sini ya. Ya, omega 0 kuadrat gitu. Oke, ini P kuadrat plus omega kuadrat ini mengalihkan Y besar ya. Lalu ini saya bawa ke ruas kanan aja sisanya. Saya berarti di sini punya B konstanta dikalikan P ya, ditambah A konstanta juga dikalikan P per P kuadrat plus omega 0 kuadrat gitu ya. Ya, saya kalikan kedua ruas dengan seper P kuadrat plus omega kuadrat ya kan. Saya kalikan kedua ruas dengan seper itu. Maka saya dapat di sini adalah Y saja. Di ruas kanan saya punya P per P kuadrat plus omega kuadrat ditambah A. Nah, di sini ada P per P kuadrat ditambah omega 0 kuadrat kali P kuadrat ditambah omega kuadrat. B dan A-nya konstanta ya. Nah, ini Y adalah transformasi Laplace dari Y besar menurut saya, dari fungsi Y yang ingin kita cari. Maka dengan kata lain, saya bisa menarik Y sebagai fungsi T sebagai transformasi inverse dari Y. Maka ini berarti saya menarik transformasi inverse dari P per P kuadrat ditambah omega kuadrat ya, ditambah transformasi inverse dari
per P kuadrat tambah omega 0 kuadrat P kuadrat ditambah omega kuadrat. Sorry. Oke, apa ini gitu kan? Jadi kita mau cari. Ya ini tadi sudah gampang. Yang suku pertama di ruas kanan ini kan adalah inverse transformnya adalah cos omega t. Nah ini inverse transform dari ini apa? Ada yang tahu? Nggak ada di tabel sih. Ya, tidak ada di tabel. Ya, jadi seperti yang kita katakan tadi, kita tentunya tidak bisa mengharapkan semua bentuk fungsi P itu ada padanannya ya di tabel standar ya. Sehingga kalau nggak ada tabel standar, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kalau bentuk fungsi P-nya itu nggak rumit-rumit amat ya, kita bisa lakukan trik memecah fungsi P ini atau ya memecah fungsi P ini menjadi fungsi suku-suku yang saling dijumlahkan dan masing-masing sukunya itu ada di tabel standar gitu ya. Itu triknya seperti itu. Oke. Jadi gimana? Ini kalau Anda lihat sudah lihat di tabel ini nggak ada padanannya ya. Kalau misalnya omega sama dengan omega 0, maka fungsinya jadi P per P kuadrat plus omega 0 kuadrat dikuadratkan gitu. Itu ada padanannya ya. Kalau Anda lihat misalnya di BOAS itu tabel maksudnya Laplace transform itu di L berapa ya? Di L18 gitu ya. Itu ada itu kan. Kuadrat gitu kan. Nah, sekarang tapi omega dan omega 0 tidak sama kan? Secara fisikal dia tidak harus sama. Jadi kita tidak menemukan padanan yang seperti ini. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita coba uraikan dulu. Jadi kita tulis di sini dulu ya. Ini saya tinjau dulu yang bentuk kedua ini ya. Nah, triknya adalah seperti ini. Saya mau menulis dia dalam bentuk yang ada padanan di tabel. Yang ada padanan di tabel itu adalah yang mengandung penyebutnya itu P kuadrat ditambah sesuatu saja gitu kan. Jadi maksudnya gini, saya mau menulis dia dalam bentuk, ini kan bentuk asli seperti ini ya, yang kita dapatkan. Nah, saya menulis dia dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk terdekomposisi penyebutnya gitu ya. Tambah. Nah, kenapa ya? Karena kalau bentuk seperti ini kan masing-masing sukunya sudah ada di tabel ya. Ya kan? Sesuatu per P kuadrat plus omega kuadrat itu ada di tabel. Ya kan? Ini juga sama in prinsipal karena omega 0 ini kan konstanta juga. Nah, berarti tinggal sekarang atasnya apa? Apa atasnya? Apa pembilangnya? Yang kalau saya jumlahkan dengan dua suku ini saya jumlahkan, saya dapatkan bentuk di ruas kiri gitu kan. Saya bisa tulisnya seperti ini. Ini AP plus B kecil ya. Ini sebenarnya kecil. Ini CP plus D. Jadi A, B, C, D ini adalah suatu konstanta yang akan saya fix. Ya. Suatu konstanta yang akan saya fix. Nah, ini kalau saya samakan penyebutnya, ini kan. Jadi ini sama dengan, ini kan di penyebutnya seperti ini. P kuadrat plus omega kuadrat dikali P kuadrat plus omega 0 kuadrat gitu ya. Nah, pembilangnya apa? Pembilangnya ini berarti saya punya AP plus B mengalikan P kuadrat plus omega 0 kuadrat ya kan, ini mengalikan itu ditambah
CP plus D mengalikan P kuadrat plus omega kuadrat. Oke, penyebutnya sudah sama ya antara ruas kanan dan ruas kiri, jadi saya tinggal mempersoalkan pembilangnya aja ya. Jadi pembilangnya ini per gitu ya. Biar lurus. Pembilangnya ini apa? Kalau saya uraikan, ini penyebutnya nggak perlu saya tulis lagi, sudah sama ya, biarkan saja. Nah, pembilangnya ini kan berarti saya punya di sini ada A P pangkat 3 ya kan, ditambah AP omega 0 kuadrat ditambah B P kuadrat ditambah B omega 0 kuadrat ya. Saya perpanjang lagi ini ya. Jalan-jalan. Oke, ditambah CP pangkat 3 ditambah C omega kuadrat P gitu ya, ditambah DP kuadrat ditambah D omega kuadrat. D omega kuadrat ini bukan berarti diferensial omega kuadrat ya, enggak. Ini D konstanta dikalikan omega kuadrat. Nah, ini bisa saya kumpulkan yang sesuai pangkatnya. Yang suku P pangkat 3 apa saja? Di sini adalah A plus C P pangkat 3 gitu kan, ditambah yang P kuadrat ada apa saja di sini? P kuadrat adalah B plus D, ini P kuadrat, yang P saja itu adalah A omega 0 kuadrat ditambah C omega kuadrat dikalikan P. Dan yang P pangkat 0 atau yang tidak mengandung P adalah, ya ini semua ya, saya gabungkan aja. B omega 0 kuadrat ditambah D omega kuadrat. Ya. Nah, ini semuanya kan penyebutnya sama ya, jadi saya tidak akan tulis lagi. Nah, ini pembilang ini, itu kan harus sama dengan di ruas kiri dengan P. Ya. Jadi di sini saya harus menyamakan semua di ruas kanan ini dengan di ruas kiri ya, P. Ini harus sama dengan P. Artinya apa? Artinya adalah agar semua ini harus sama dengan P, maka koefisien dari P pangkat 3 harus 0, koefisien P pangkat 2 harus 0, koefisien P pangkat 1 harus sama dengan 1, ya, dan koefisien P pangkat 0 atau konstanta ini semuanya harus sama dengan 0 juga. Ya kan, kalau nggak akan sama ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, dari sini kita punya persamaan, satu set persamaan aljabar untuk ABCD. Ya. Jadi dari sini saya bisa melihat A plus C harus sama dengan 0. Oke, dari sini saya punya A sama dengan minus C atau sebaliknya ya. C sama dengan minus A. Oke, ini dari persamaan pertama. Persamaan kedua, B plus D juga harus sama dengan 0. Maka ya sama, saya punya B sama dengan minus D atau sebaliknya. Persamaan ketiga, nah ini A omega 0 kuadrat plus C omega kuadrat harus sama dengan 1. Nah, saya sudah punya bentuk ini ya. C sama dengan minus A. Saya bawa masuk ke sini. Maka saya tulis A omega 0 kuadrat min omega kuadrat sama dengan 1. Karena C sama dengan minus A ya. Dari sini saya dapat bahwa A-nya adalah seper omega 0 kuadrat dikurang omega kuadrat. Ya kan? Kalau A-nya dapat, C-nya juga dapat. C-nya
adalah min per omega 0 kuadrat min omega kuadrat. Sorry, ini. Min, gitu ya. Jadi A dan J sudah dapat, tinggal B dan D-nya ini, gitu ya. Dan Anda bisa lihat B dan D-nya itu dari persamaan terakhir, ya. B apa tadi? B omega 0 kuadrat, ya. B omega 0 kuadrat ditambah D omega kuadrat sama dengan 0. Nah, saya punya bahwa B sama dengan minus D atau D sama dengan minus B, maka saya tulis B omega 0 kuadrat min omega kuadrat ini sama dengan 0, gitu ya. Ada dua kemungkinan. Omega 0 sama dengan omega, atau B-nya sama dengan 0, gitu ya. Saya akan memilih kondisi di mana B-nya sama dengan 0, karena omega 0 sama dengan omega ini berarti merestrict fenomenanya ya. Tidak semua omega harus sama dengan omega 0, ya kan? Tidak selalu dalam fenomenanya seperti itu gitu kan. Kalau saya punya force oscillation kan tidak selalu omega sama dengan omega 0. Itu terjadi, bisa terjadi ya. Ketika misalnya itu resonansi gitu kan. Tapi kan tidak selalu sistem osilasi seperti itu harus punya resonansi. Nah, berarti kemungkinan yang lebih general adalah bahwa saya set B-nya sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, maka D-nya juga sama dengan 0. Oke, jadi dari sini saya dapat bentuk asli. Saya kembali lagi ke sini ya. Nah, jadi di sini saya punya nilai A, B, C, dan D-nya. Oke. Jadi saya tulis lagi di bawah. Saya mau menyatakan P per sini. Per gitu ya. Saya mau menulis P kuadrat plus omega kuadrat P kuadrat plus omega 0 kuadrat. Nah, ini sama dengan AP plus B. B-nya 0 ya. A-nya adalah ini. Maka ini sama dengan omega 0 kuadrat min omega kuadrat ya, dari A-nya adalah itu, berarti tinggal dikalikan P kuadrat ditambah omega kuadrat gitu ya. Ini 1 dikalikan ini, lalu ditambah CP plus D dari P kuadrat plus omega 0 kuadrat. Nah, C-nya minus, maka di sini saya tulis min gitu ya. Omega 0 kuadrat dikurang omega kuadrat dari, ya di sini, sorry ini P tadi ya di sini ya, ada P. P dari, apa tadi? P kuadrat plus omega 0 kuadrat ya. Atau kalau saya sederhanakan ini menjadi seper omega kuadrat min omega 0 kuadrat min omega kuadrat dari P per P kuadrat ditambah omega kuadrat dikurang P kuadrat per P kuadrat plus omega 0 kuadrat ya. Seperti ini enggak hasilnya? Tunggu, ada yang salah nggak? Ada yang salah sampai sini?
Cos, bener ya? Bener ya? Oke. Ya. Bener nggak ya? Bener ya? Halo, halo. Masih mendengar suara saya? Iya, Pak. Ya. Sejauh ini benar ya. Nah, ini kan masing-masingnya sudah bisa langsung saya tarik inverse Laplace transformnya ya. Ini kan masing-masingnya sudah bisa langsung saya tarik inverse Laplace transformnya, ya kan? Sehingga di sini kalau saya mau menarik ini dari paper ini ya, tidak perlu saya tulis lagi. Ini kan berarti saya bisa punya ini semua konstanta tidak mengandung P, jadi bisa saya keluarkan. Nah, ini adalah dari P per P kuadrat plus omega kuadrat, gitu kan. Dikurang Oke. Sebentar, saya cek dulu. Benar nggak? Oke. Iya. Ya, ini masing-masingnya ya sudah diketahui ya. Kalau kita lihat dari beberapa yang saya kerjakan kemarin, ya atau dari tabel juga bisa kelihatan ya. Ini kan adalah cost ya. Kan adalah cos omega T, ini adalah cos omega 0 T, gitu kan. Jadi kembali lagi tadi Y-nya, kembali ke Y sebagai fungsi T ini, nah ini langsung saya gabungkan aja ya. Ini kan semuanya tadi kan mengalihkan A ya, di sini ada A-nya kan, di sini ada A, ini jadi A gitu ya. Nah ini kalau kalian gabungkan dengan tadi solusi yang di atasnya sudah sebelumnya, ya ini langsung saya tulis saja seperti ini jadi A per omega 0 kuadrat min omega kuadrat ya plus B dari cos omega T dikurang A per omega 0 kuadrat omega kuadrat min ya benar omega 0 kuadrat min omega kuadrat ya dari cos omega 0 T. Ya, ini solusi yang sudah unik dari persamaan diferensial yang tadi. Ya. Ini contohnya ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pak, maaf. Ya, silakan. Silakan. Berarti ini belum dibuat batas omega 0 lebih besar dari omega atau omega 0 lebih kecil dari omega kan, Pak? Enggak, saya nggak mengasumsikan itu. Cuman omega 0 beda dengan omega aja. Gitu. Oh, terima kasih, Pak. Iya. Ya dari solusi ini kan sebenarnya bisa kelihatan ya perilakunya kan. Dan seperti yang saya katakan tadi akan timbul yang namanya resonansi ya ketika omega 0 sama dengan omega. Ya, ini kan sebenarnya juga dipelajari di persamaan diferensial biasa ya. Omega 0 sama dengan omega.
Ya, Anda lihat kalau omega 0 sama dengan omega, maka Y-nya akan blow up, atau dengan kata lain simpangannya akan blow up. Itu kan terjadi kan secara fisikal kan kalau Anda punya, misalnya Anda mengkonstruksi jembatan, gitu ya, atau gedung, ya kan, tentunya sistem ini kan punya internal oscillation ya, punya osilasi sendiri gitu kan. Sistem jembatan ini kan punya material-material atau struktur jembatan ini kan dia pasti berosilasi kan, dia punya internal frekuensi omega gitu kan. Ketika Anda berikan ini luar osilasi driving force luar, katakanlah Anda berikan getaran luar ya, berupa mobil atau kendaraan besar yang melewati, atau mungkin sepasukan tentara yang berbaris gitu dengan tegap, dengan langkah kakinya itu saya modelkan frekuensinya adalah omega 0 gitu ya, external driving force-nya omega 0 gitu kan. Maka sistem jembatan tadi akan mengalami osilasi dideskripsikan dengan seperti ini gitu kan. Nah, ketika drap langkah kakinya tadi punya frekuensi yang kebetulan sama dengan frekuensi internal dari jembatan, dari struktur jembatan, atau dengan kata lain omega 0 sama dengan omega, yang terjadi adalah maka jembatan tadi akan berosilasi dengan simpangannya ya blow up ya, singular ya. Tentunya secara realistis Anda tidak akan punya simpangan singular ya, karena kan dalam realita Anda harus menambahkan suku hambatan di sini, ada suku gesekan kan. Jadi bukan lagi osilasi harmonik, tapi osilasi yang damping gitu ya. Ada suku damping di sini sehingga tentunya di sininya Y-nya tidak akan benar-benar singular, tidak akan benar-benar terhingga ya. Tapi akan menjadi sangat besar gitu ya. Menjadi jauh lebih besar, significantly larger than the ordinary ya. Karena adanya efek omega 0 sama dengan omega tersebut ya. Kita tahu yang terjadi ketika struktur jembatan tidak lagi bisa menahan osilasinya, yang terjadi adalah kolaps gitu ya. Kolaps, terjadi jembatan runtuh gitu. Jadi banyak sekali objek-objek yang runtuh karena resonansi. Oke, itu semacam aplikasi fisikanya lah ya. Pertanyaan lain nggak di situ? Selain itu, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akan berikan PR ya. Saya akan berikan PR. Pak, ya silakan. Konstanta B itu apa ya tadi? Saya lupa. B tadi adalah simpangan awalnya ya. Jadi ini sesuatu nilai gitu katakanlah. Sesuatu konstan yang sudah ada nilainya gitu. Berarti yang itu nggak dipengaruhi sama omega 0 ya dong? Yang mana? Yang B. Yang misalnya yang konstanta apa sih? Gimana ya? Iya. Itu nggak ada B-nya. Nggak ada omega 0 sampai di situ. Ya. B ini kan suatu simpangan awal kan, amplitudo awal dari osilasi sistem osilasi tersebut kan. Jadi tidak ada oleh gaya eksternalnya. Yang dipengaruhi adalah simpangan selanjutnya yang dipengaruhi. Kalau A-nya itu apa? A-nya tadi itu adalah amplitudo dari external driving force-nya. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Tadi kemarin saya melihat ada PR. Bisa saya berikan PR di sini ya. Sorry. Tadi saya mencatat PR ya, tapi saya belum ini kan. Jadi nanti saya berikan PR di pertemuan selanjutnya aja ya. Saya sambil mencari dulu di pertemuan minggu depan.
Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan lain, mungkin ini kita sudah masuk waktu selesainya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lain, mungkin saya stop aja ya recordingnya ya.